Dan ini adalah patung Yesus Kristus. Hei, para wong kang kesayahan lan kamomotan, padha mrinio, aku bakal gawe ayemmu. Matius pasal 11 ayat 28. Tadi di depan ditulis, Pak. Matius pasal 11 ayat 28. Gitu ya. Itu. Kemarilah. Aku akan memberikan kelegaan untuk engkau. Pak Ya. Joko Muslim atau Kristen? Kristen. Tapi kayak orang Islam. Gitu ya. Iya. Lihat dari apanya? Pak Joko Kristen Ya. tapi nyamar Islam atau Islam nyamar Kristen? Dia Kristen. Oh, Kristen. Asli Kristen GKJW. Oh, iya. Kami dari Sitiarjo kebanyakan itu asli Kristen dari Asli kecil. Nggih. Nah, ini Sitiarjo, kalau Sitiarjo sudah bisa dipastikan ini Kristen ini. Kristen. Di sini siswanya 100%. 100% Muslim. Oh, 100% Muslim. 100% Muslim. Nah, saya mendapat kabar dari orang-orang. Ya. Sekolah ini 100% Muslim. Ya. Betul, verified ya. Ya. Dari beliau sendiri. Tapi kepala sekolahnya Kristen. Saya berusaha ya apa carane musola iki ngaten. Ini nih mentornya. Sholat duha. Ya. Awalnya di sini tidak ada. Enggak ada. Diprakarsai oleh kepala sekolah Kristen. Ya. Supaya Ini ada sholat duha. harus. Bapak tahu dari mana ada duha? Gimana kalau kita buat pembacaan Asmaul Husna itu setiap pagi, gimana? Loh. Itu ya. Bapak tahu dari mana Asmaul Husna itu? Dari baca. Dari baca. Semuanya dari baca. Oh, bahaya ini. Itu. Bahaya ya. Saya mendengar Pak Moko Ginta, saya sering mendengarkan ceramahnya. Oh ya. Oh, sering. Sering juga. Oh. Pak Joko ini motivasinya apa, Pak? Untuk Kristen tapi mendukung orang-orang Islam ini. Bagaimana? Apa mau pencitraan nyalon wali kota atau bukan. bagaimana? Kemudian motivasi Bapak baca-baca mempelajari Islam itu apa, Pak? motivasi Sampai saya tahu Asmaul Husna, sampai tahu sampai nonton videonya Ustadz Insan Moko Ginta ini. Bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini menjelang pukul 10 pagi kami sudah tiba ada di Desa Sumawe di Sumber Manjeng Wetan, Kabupaten Malang, tepatnya di Malang Selatan, Jawa Timur. Dan kami habis ini mau naik ke atas menuju ke Sitiarjo, tempat di mana mayoritas di sana saudara-saudara kami Kristen dan Katolik. Sementara masyarakat Muslim di sana minoritas. Cuman alhamdulillah sekarang berkembang sekali. Perkembangan mu'alaf luar biasa juga. Dan di sana alhamdulillah kami beberapa kali silaturahim dengan masyarakat Sitiarjo di tempat mayoritas Kristen itu. Dan kami bercengkrama dengan mereka beberapa kali momen waktu, dan kami sampai ke desa-desa yang 100% Kristen di sana. Di sana kami juga kenal namanya Pak Joko. Nah, Pak Joko ini beliau adalah seorang Kristen yang taat, dan beliau termasuk salah seorang senior di gereja dan kepala sekolah juga di sekolah dasar negeri, tepatnya di, kalau tidak salah, di Kedung Banteng. Nah, beliau kepala sekolah, beliau Kristen, tapi konon kabarnya, info dari masyarakat, kebijakan-kebijakan beliau tentang sekolahan ini sangat luar biasa. Jadi beliau sangat mendukung sekali, support pada kegiatan-kegiatan siswa yang Muslim, support untuk kegiatan sholat duha, support untuk kegiatan maulid Nabi, support untuk kegiatan perayaan hari-hari besar Islam, support untuk anak-anak Muslim supaya berhijab, dan seterusnya. Bahkan support untuk kegiatan ekstrakurikuler, untuk kegiatan Islam, dan seterusnya. Support untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islam, dan seterusnya. Ini cukup aneh ya, beliau Kristen, tapi support kepada Islamnya luar biasa. Nah,
Bahkan banyak masyarakat mengapresiasi ini, kenapa kok ada kepala sekolah Kristen tapi sangat pro kepada Islam begitu. Berbeda sekali dengan orang-orang yang sebelumnya mungkin. Jadi kalaupun sebelumnya ada kepala sekolah Kristen mungkin tidak sebaik hati beliau. Nah, kita akan bertemu kepada beliau karena juga sempat ada janji dengan beliau, dan beliau juga enak orangnya, terbuka dengan kami. Kita akan dialog bersama beliau bagaimana kondisi yang terbaru dan seterusnya. Karena kami diantar oleh beliau bertemu dengan masyarakat Kristen, ini enak lewat jalur beliau itu. Luar biasa. Baik, kita akan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ke sana. Mohon doanya semoga lancar. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Nanti kita akan update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah tiba di Sitiarjo, tepatnya di Kabupaten Malang Selatan, Jawa Timur. Dan ini adalah patung Yesus Kristus, ikon dari Sitiarjo. Ini ikon yang unik yang biasanya menjadi simbol masyarakat Sitiarjo sini. Ini tertulis, "He, poro wong kang kesayahan lan kamomotan podo mrinio aku bakal gawe ayemmu." Matius pasal 11 ayat 28 ya. Matius pasal 11 ayat 28. Ayo ke sini. Ayo ke sini. Aku akan menjadi ketentraman bagi engkau ya. Aku bakal gawe ayemmu. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan salam hormat kami kepada seluruh tuan guru, puan guru di SD Negeri 3 Kedung Banteng, Sitiarjo. Sitiarjo ini masuk Sitiarjo. Oh, ini Kedung Bantengnya. Ya. Tetangga dengan Sitiarjo. Tetangga dengan Sitiarjo. Alhamdulillah, kami sangat senang sekali bisa hadir di sini untuk pertemuan perdana ini. Kami sampaikan dulu yang terhormat, ada Tuan Guru Bapak Kepala Sekolah Pak Joko. Kemudian yang terhormat yang kami hormati, ada Ustadz Nawawi yang mengantarkan kami. Ada Ustadz Nawawi dan Ibu. Kemudian ada Pak Haji Yasin. Kemudian yang terhormat para Dewan Guru, komite sekalian yang kami muliakan. Ini adalah bentuk kebinekaan, bentuk keragaman yang saling menghormati, saling menyayangi. Buktinya apa? Buktinya di samping saya ini. Di samping saya ini, beliau ini kepala sekolah. Pak Joko, ngapunten, Pak Joko Muslim atau Kristen? Kristen. Tapi kayak orang Islam. Gitu ya? Iya. Terlihat dari apanya? Enggak, terlihat dari luasnya. Gitu ya? Iya. Soalnya biasanya apalagi dengan kami itu jaga jarak, Pak. Tapi Bapak enggak ada jaga jarak sama sekali dengan kami. Gitu ya. Bapak Muslim atau Kristen ini? Kristen. Kita bercanda ya. Kami manggilnya Abah Joko. Abah Joko. Oh, manggilnya Abah Joko. Oh, bahaya ini. Pak Joko dari gereja apa, Pak? Kalau di dari GKJW. Oh, GKJW. GKJW ya. Kalau di GKJW sebagai hanya sebagai jemaat biasa. Masya Allah. Ya. Jangan merendah gitu, Pak Joko. Benar. Jemaat biasa. GKJW itu Gereja Kristen Jawi Wetan. Jawi Wetan. Khususnya ada di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah beda lagi. Di Jawa Tengah itu Gereja Kristen Jawi Tengah nggih? Iya. Oh nggih. Ada istilahnya, saya lupa itu. Ada istilahnya nggih. Jawi Tengah nggih? Nggih. Nah, kemudian di sini guru-gurunya itu adalah
beragam. Jadi bukan hanya Muslim. Mohon dibantu diperkenalkan Pak Joko. Ini Pak Hasan, Ya. guru agama di sini, Ya. andalan saya Ya. untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini Komite SD Negeri 3. Ya, Ini juga salah satu penguat keagamaan di sini. ya, Kemudian Pak Andika, ini selaku pengajar kelas 5 Ya. dari Bantur, orang Islam asli dan punya musola. punya musola di mana? Di sana di Bantur, di Bantur. depan rumah. Jauh dari sini Bantur. 43 kilo. 43. PP Bapak. PP. Wih, Ya. PP Bapak. Iya. Sama seperti Malang Sidoarjo itu. Iya. Tiap hari. Tiap hari. Istri enggak menangis itu. Istri juga di sini. Oh, Mengajar di sini Oh, di ngajar di SD sini. 2 Kedung Oh, Banteng. makanya saya tadi Ya. penasaran kalau Bapak PP tiap hari istri menangis itu. Kecuali kalau istri ikut di sini wajar. Maksudnya pulang PP sama-sama kan? Ya. Oke. Ya. Ah. Terus ini Pak Andi. Iya. Pak Andi ini yang membantu kebersihan di sekolah. Yang bantu Ya. kebersihan. Iya. Enggak tolong. Sebetulnya seragamnya sama, Pak. Oh. Cuma ya rotok beling titik ini. Setengah ini. Sebetulnya hari ini seragamnya ini, Pak. Oh, hari ini memang seragamnya ini. Seragamnya ini. Apa ini? Seragam apa ini, Pak? Seragam batik budaya, Kamis budaya. Tapi kayak Ponorogo, Pak. Bukan. Ini lurik, Pak. Oh, Asli lurik. Jawa. Asli Jawa. Asli Jawa. Ya, batik asli Jawa ini lurik. Nih, kemudian ini Bu Sahro. Bu Ya. Sahro ini pengajar kelas 4, Iya. rumahnya di Blitar. Oh, rumah di Blitar. Serengat. Kauman. Ini. Iya, Tapi iya, iya. beliaunya sekarang ngontrak ini, Pak. Di sini karena terlalu jauh. Ini Muslim asli ini baru nikah, Pak. Jauh tapi enggak PP ya. Ya. Tiap bulan sekali pulang. Baru nikah, ini baru hamil 5 bulan. Masya Allah, barakallahu Iya, fikum. tuh. Kemudian ini Bu Yuli. Bu Yuli ini asli Sitiarjo. Oh, asli Sitiarjo. Kebetulan ini kalau saya manggilnya itu Mbak ini. Ya, ini masih saudara dengan Tapi saya. guru Guru agama? Bukan, ini guru SD kelas 3. Wali kelas. Ya, wali kelas 3. Nah, ini Sitiarjo, kalau Sitiarjo sudah bisa dipastikan ini Kristen ini. Kristen. Oh, iya. Kemudian ini Bu Rini. Ya. Bu Rini ini juga sama Asli Sitiarjo. Iya. Pasti Ini dipastikan Kristen juga. Iya. Gitu. Kemudian yang sana tadi Pak Sony. Ya. Ya, Pak Sony itu namanya Sony Cornelis Lee. Kalau lihat dari Cornelisnya Belanda, Iya. kalau Lee-nya itu Cina. Oh iya, Iya. mohon dibantu. Yang mana? Nggak ada, ini belum Nggak ada sini. Oh. Tapi Muslim asli. Oh, Muslim asli. Muslim Oh, asli. namanya kok ada Cornelis orang Belanda itu. Iya, iya, iya. Lee-nya Jepang. Lee-nya Cina. Iya, iya, iya. Ya, tapi Muslim asli. Ya, Nah, kemudian itu. di sini siswanya 100%. 100% Muslim. Oh, 100% Muslim. 100% Muslim. Nah, saya mendapat kabar dari orang-orang Ya. sekolah ini 100% Muslim. Ya. Betul, verified ya, Ya. dari beliau sendiri. Tapi kepala sekolahnya Kristen. Gitu ya. Nah, Iya. tapi saya dapat kabar di sini walaupun kepala sekolahnya Kristen, kepala sekolahnya itu mendukung untuk program-program untuk kegiatan Islam. Itu jadi pertanyaan, Pak. Ya, Aneh. Nah, gitu ya. sampai beliau itu mendukung apapun tentang ayo disupport kegiatan Islam apa, PHBI disupport dan seterusnya. Ya. Bahkan beliau minta ini supaya disupport bagaimana musola bisa mau bangun. Musola, ya. Ini untuk musola itu Ya. awal-awalnya itu saya akan koordinasi dengan kepala dinas ya. Oke. Akhirnya support kepala dinas, oke, tak kei kantor ya. Oke. Misalnya dibuatkan ini apa bangunan, Oke. tapi musolanya ojo lali. Ya. Nah, karena kata-kata ojo lali tadi itu, saya berusaha ya apa carane musola ini ngadeg. Oh, yang bilang ojo lali sinten?
kepala dinas. Kepala dinas. Ya, itu. Akhirnya saya berusaha menghubungi. Tapi awal tuh memang saya ingin punya musola. Awal sebelum saya tuh. Bukan punya gereja, nggak mungkin karena siswanya 100%. Ya, gitu ya. Itu. Nah, Iya. Dari keinginan itu, Iya. akhirnya saya kirimkan sholat berjamaah, sholat dua yang tadinya enggak ada. Nggih. Di sini enggak ada sholat, betul ya? Sholat dua enggak ada ya? Gitu. Enggak ada. Akhirnya saya upayakan untuk ada. Ini nih mentornya. Sholat duha. Ya. Awalnya di sini enggak ada. Enggak ada. Diprakarsai oleh kepala sekolah Kristen Ya. supaya Ini ada sholat duha. harus Bapak tahu dari mana ada duha? dari kabar apa aja, dari baca-baca. Oh, dari baca-baca. Oke, baik. Lanjut. Ya kebetulan ya walaupun saya orang Kristen, saya tidak berkutat pada agama saya saja. Jadi Ya. saya juga baca-baca lah artikel Oke. tentang keislaman juga. Masya Allah. Sehingga begitu saya masuk sini, saya bisa menerapkan Ya. kesesuaian dengan keberagaman yang ada di sini. Ya, Begitu. ya, Jadi ya. akhirnya saya canangkan di sini sholat duha. Saya tanya guru agama, ya apa sholat duha bisa enggak? Andaikan, beliaunya bilang bisa. Andaikan bilang enggak bisa, wes tak lugu, tak seneng. Oh. Untungnya bilang bisa dan sudah dilaksanakan. Dari dilaksanakan itulah Dilaksanakan akhirnya di mana, Pak? Di halaman sana yang sekarang dibangun itu. Belum ada musola. Belum ada musola. Nah, Ini rencana musola. rencana musola ya ini. ini. Sudah dibongkar dan ini rencana dibangun sudah. Hari Senin sudah mulai dibangun tanggal 20 peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama. Iya. Dan didukung oleh semua warga. Oh, Didukung oleh semua warga di lingkungan sini dan wali murid. Dan Berapa? juga semua guru mendukung. Berapa luas ini, Pak? Luasnya semuanya 8 kali 8 itu plus teras. Kemudian nanti ada tempat wudhunya sendiri. Iya. Itu ada semuanya ada, yang semuanya ada berapa ini? Ini 73, Okay. semuanya 70 ya. 100 pira, Pak? 127 ya? Luas tanahnya 127. Luas tanah meter persegi. 127 meter Ya. persegi. Besar itu. Ya, Ya, itu besar. nanti kita buat untuk musola. Jadi dari keinginan itu akhirnya terwujud musola. Iya, iya. Kemudian awal-awal setelah terjadinya sholat duha, Ya. tak tanya lagi. Berjalan beberapa bulan tak tanya lagi Ya. ke ini gimana kalau kita buat pembacaan Asmaul Husna itu setiap pagi gimana? Oh. Itu ya. Bapak tahu dari mana Asmaul Husna itu? Dari baca. Dari baca. Semuanya dari baca. Oh, bahaya ini. Itu. Bahaya ini. Dari baca. Kemudian dari semua guru saya ajak rapat, gimana kalau misalnya kita buat pembacaan Asmaul Husna. Belum ada salonnya, Pak. Wis diusahakan. Begitu kita usahakan, terpasanglah seluruh kelas itu ada sound system. Sound system. Kemudian ada pengontrol dari sini. Ya. Ada pengontrol dari sini. Pembacaan Asmaul Husna bisa dilaksanakan setiap pagi. Yang baca anak-anak semua. semuanya Sound systemnya itu dipantau dari sini. Oh. Kemudian guru-guru yang memantau di sana. Oke. Gitu. Jadi ada pemantau di sini. Tuh Iya, iya, iya. di pembacaan Asmaul Husna. Kemudian untuk mendukung juga kegiatan-kegiatan itu, akhirnya kami terbitkan buku kontrol ngaji ya. Karena saya lihat anak-anak ini ngajinya bolong-bolong. Jadi kita terbitkan buku kontrol ngaji. Bisa ditunjukkan, Pak, buku kontrol ngajinya. Itu kita buat untuk mengontrol anak-anak ngajinya bener apa enggak? Iya, Datang iya, apa iya, enggak? iya. Gitu. Nah, buku kontrol ngaji itu masuk dalam penilaian, Pak. Jadi ini kita masukkan dalam penilaian. Ini buku kontrol ngajinya. Ini masuk dalam penilaian. Nanti yang kalau anak datang mengaji, itu nanti ada tanda tangan ustadznya. SD Negeri Kedung 3, Banteng. Ya. Ya. Ngajinya di musola masing-masing. Itu. Tetapi karena masih saya perhatikan, saya tanya kepada masing-masing wali kelas dan guru agama, ada beberapa anak yang masih bolong. Akhirnya kita ambillah kesepakatan untuk dilaksanakan ngaji di sekolah. Jadi sekarang dilaksanakan dari Selasa, Rabu, Kamis ngaji di sekolah, betul Pak ya? Betul, ngaji di sekolah.
Setiap Selasa, Rabu, Kamis, masing-masing hari itu 1 jam pelajaran. Gitu. Ini tulisannya ini. Ya. Akmalul mu'minina imanan, ini ahsanuhum khuluqa. Tadi di depan ditulis Pak, Matius pasal 11 ayat 28 Gitu ya. itu. Kemarilah, aku akan memberikan kelegaan untuk engkau. Kalau saya mendengar Pak Moko Ginta, saya sering mendengarkan ceramahnya. Oh ya, juga. oh sering. Sering juga. Oh. Gitu. Iya. Ya. Terima kasih. Ini kan ada kesempatan bagi teman-teman ini untuk langsung bertemu dengan Pak Ustadz Ibu. Kalau kemarin itu saya hanya menyampaikan secara lisan. Nanti ada kunjungan, ada dari Pak Ustadz. Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz Ipung. Orang mana? Nggak tahu. Nanti aja ngomong dewe. Gitu. Jadi sudah. Kalau begini kan sudah langsung tahu, Pak Ustadz Ipung itu dari mana, orangnya bagaimana, supaya bisa langsung tahu. Rumahnya di mana? Oh ya itu, ada kerinduan kami Pak Ustadz, di balik semua kegiatan-kegiatan kami yang sudah kami fokuskan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan untuk anak-anak, itu kami masih memiliki kerinduan. Apa itu? Di sekolah ini ada ekstra alat musik Banjari yang intinya adalah sudah berjalan belum? Masih akan, karena belum ada alat musiknya. Nah ini kita ada kerinduan ke sana. Kerinduan kami di sini nanti ada grup yang istilahnya selawat lah, seni selawat lah untuk anak-anak. Kebetulan ini punya pelatihnya gitu loh, punya pelatih selawat. Nah keinginan kami nanti misalnya ada kegiatan apa gitu, SD ini tampil selawatan. Gitu. Jadi dengan demikian kan anak-anak di sini itu istilahnya tidak hanya mahir baca tulis Al-Quran saja, tapi juga dalam selawat gitu. Itu kerinduan, cuma belum kesampaian. Apa saja yang dibutuhkan? Tuan langsung Guru? tanya ini. Oh ya. Tanya. Ini kan kemarin ini ada request sarung. Sarung. Itu dari guru agama. Dari guru agama langsung. Jadi kami ini saling sinergi sinergi. Ini bukan bantuan, bukan Pak, bukan bantuan, tapi sinergitas saling mengisi. Kami adanya mampunya itu kami bisa. Selama kami tidak mampu, misalnya minta dibangunkan kelas. Nah, kalau kami terlalu kami tidak mampu, kami akan ngomong tidak mampu. Tapi kalau sinergi itu selagi kami mampu. Nah, ini bukan bantuan tapi sinergitas saling bekerja sama, saling mengisi. Kemarin request sarung, kami bawa alhamdulillah sarung 1 paket, terus kemudian sajadah kami bawakan, mukena kami bawakan, paket mukena. Mukena untuk musola nanti. Musola nanti rencana kita tempatkan di musola. Itu nanti kebutuhannya jika ada musafir yang melintas di sini dan mau melaksanakan sholat dan kebetulan tidak membawa, bisa dipakai. Kemudian yang belum ini juz amma. Juz amma ini kelewatan. Kita butuh juz amma. Insya Allah bulan November kami kesini lagi. Bulan depan juz amma kami realisasikan. Insya Allah. Juz amma berapa Pak? Berapa? Pak. Sejumlah siswa. Berapa? 118. Al-Quran atau juz amma? Juz amma. Juz ammanya? Itu nanti untuk kegiatan pembiasaan tiap sebelum dimulai pelajaran. Oh, pembiasaan untuk sebelum dimulai pelajaran. Jadi sebelum pelajaran formalnya dimulai, nanti kita awali setelah pembacaan Asmaul Husna, kita ambil minimal 15 menit untuk membaca juz amma. Jadi kebetulan juga ada program dari pemerintah yang namanya SPN, Sekolah Plus Ngaji. Harapan dari Pemkab pemerintah itu lulus dari kelas 6 itu minimal surat-surat pendek itu siswa sudah hafal. Makanya kita ada program nantinya untuk membaca surat-surat pendek sebelum pelajaran dimulai untuk kegiatan pembiasaan seperti itu. Kalau tadi Al-Banjari tadi apa yang dibutuhkan Pak? Untuk Al-Banjari itu mungkin 1 set
hadrah, untuk hadrah itu, untuk alat-alat hadrah. Satu set alat hadrah. Ya. Apa Itu saja, Pak? ada bass, kemudian ada apa itu namanya, terbangnya itu. Itu ada yang nikahi, ada yang nganai istilahnya. Nah, ya, satu betul. nikahi, satu nganai. Ya. Satu male, satu female. Ya. Ya. Terus ada lagi selain bass, terus male female, apa lagi tuh, Pak? Itu kecean. Oh ya. Apa itu namanya, Narumun? Iya. Itu semacam apa namanya itu? Nah, Tamborin. Ya. Apalagi, Pak? saya kira itu cukup. Oke, baik. Kemudian saya izin mau nanya ke Pak Joko ini. Ya. Nah, Pak Joko ini motivasinya apa, Pak? Untuk Kristen tapi mendukung orang-orang Islam ini. Bagaimana? Apa mau pencitraan nyalon wali kota atau bukan. bagaimana? kadoan nek wali kota. Enggak. Iya. Motivasi saya cuma satu, Pak. Nggih. Pingin memperbaiki citra anak-anak. Itu aja. Jadi selama ini kan yang kalau saya amati anak-anak kan pertama secara keimanan setelah saya telusuri di masing-masing orang tua. Iya. Secara keimanan anak ini roto angel disuruh ngaji. Iya. Ya, agak sulit juga diajak sholat juga agak sulit. Makanya kita upayakan di sini ada sholat duha, kemudian ngaji bersama, pembacaan asmaul. Itu tujuannya satu. Ya. Gitu. Supaya anak-anak ini tahu. Ya. Lek Islam dadi Islam sing apik. Ya. Cuma itu saja. Okay. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nggak ada pencitraan sama sekali. Kata-kata bijak beliau, kalau jadi Islam, jadilah Islam yang apik, yang bagus, yang becik. Kalau jadi Kristen, jadilah Kristen yang baik, Kristen yang becik, Kristen yang bagus, begitu. Nah, kemudian motivasi Bapak baca-baca mempelajari Islam itu apa, Pak? Motivasi sampai saya tahu Asmaul Husna, sampai tahu sampai nonton videonya Ustadz Insan Moko Ginta ini. Bahaya ini. Ini bagaimana? Ya motivasinya hanya ingin tahu lebih banyak tentang keislaman, gitu. Selain itu, setelah tahu tentang keislaman itu sendiri, saya sendiri bisa tersalurkan untuk di lembaga yang saya pimpin. Iya, kan lucu saya berada di lingkungan Islam, saya tidak tahu tentang Islam, kan lucu saya nanti. Betul. Gitu. Betul. Jadi saya bisa mengikuti keinginan masyarakat. Ya. Saya berada di lingkungan Islam. Kalau saya tidak tahu tentang keislaman, saya nanti kan jadi mainan. Ternyata setelah saya tahu keislaman, kalau saya masuk dalam misalnya pada saat rapat, pada saat apa, saya mengajak wali murid itu tuh selalu saya masukkan kaidah-kaidah Islam. Islam. Jadi dari situ saya bawa ke sana, ternyata gampang. Membawa masyarakat untuk menuju ke hal-hal yang diinginkan, gitu loh, yang diinginkan baik di sekolah maupun karena program saya awal masuk sini, karena saya kan sebelum masuk sini saya kan sudah neruduli ke ini, neruduli tahu Pak ya? Iya. Anjang sana, betul. Anjang sana ke masyarakat, ya belusuan ke masyarakat. Itu ada keinginan ke sini, tapi tidak terwujud. Nah begitu saya masuk sini, saya harus bisa mewujudkan. Caranya, saya harus belajar tentang keislaman. Gitu. Seperti itu, Pak Ustadz. Ini gambaran sekolah ini. Sekolah ini adalah sekolah yang ada di daerah dalam, ya. Jangan bayangkan Malang itu kota Malangnya, bukan. Perjalanan dari kota Malang ke sini kurang lebih ditempuh antara sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Nyampe sini, ini di daerah yang pinggir sekali, sana gunung, situ pantai, dan seterusnya. Jadi ini adalah daerah di mana sekolah dasar, ya, sekolah dasar negeri berada di daerah yang terdalam di sini, di area Malang Selatan. Dan beliau adalah seorang guru yang bijaksana, seorang guru yang viral, ya.
guru Kristen tetapi sangat menghormati kepada umat Islam, kepada seluruh siswa-siswanya yang Muslim. Beliau sangat memuliakan, sangat menghormati, mendukung program-program. Ini guru yang langka, buat saya guru yang langka beliau. Ya, tidak sembarangan. Yang penting bukan hewan langka, Pak. Oh iya. Saya kira kepala sekolah sebelum beliau mungkin dulu kepala sekolah Kristen. Kristen juga. Kristen, tapi saya kira tidak mungkin seperti beliau kebijaksanaannya. Beliau tidak ada duha, digalakkan sholat duha. Tidak ada Asmaul Husna, digalakkan Asmaul Husna. Beliau yang memprakarsai, begitu. Dan ini bisa dicontoh oleh masyarakat kita seluruh Indonesia, begitu. Siapapun, Anda yang Muslim menjadi kepala sekolah di tempat sekolah Kristen pun, Anda harus menghormati sesama antar umat beragama, ya. Menghormati lintas agama, ya. Walaupun beda agama tapi saling menghormati, saling memuliakan, dan seterusnya begitu. Jadi menghormati bukan mencampuri. Ada orang mencampuri, Pak. Ya. Kalau beliau ini bukan mencampuri. Saya tidak ngutik sama sekali, Pak. Ya. Jadi mencampuri itu begini. Mencampuri itu begini. Contoh, Ya. Orang Kristen ya diajak oleh guru yang Islam untuk ikut PHBI Islam misalnya. Ya. Atau siswa Islam kemudian oleh gurunya diajak untuk ikut Natalan. Itu namanya mencampuri, ya. Beda, mencampuri dengan menghormati beda. Ya. Dan beliau ini menempatkan kata toleransi itu setinggi-tingginya, dengan penghormatan setinggi-tingginya. Begitu. Ada pesan terakhir, Bapak? Pesan saya cuma ya hanya sedikit aja. Ya. Ya. Tempatkanlah toleransi itu di tempat yang tinggi, seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Ya. Kemudian jadilah orang beragama sesuai dengan agamamu. Ya. Kemudian junjunglah tinggi martabat dari agamamu. Ya. Jadilah orang sesuai dengan agamamu, tapi tidak mencampuri urusan agama lain. Saya kira itu. Ya, baik. Saya minta testimoni salah benar dua. Silakan. Di antara guru. Silakan. Saya minta dua orang, karena tadi perwakilan dari guru yang putra sudah. Ya. Dua orang, satu Kristen, satu Muslim. Ya. Ibu dan ibu. Kepada beliau dipersilahkan. Bu siapa? Bu Yuli ya? Saya Bu Yuli. Yuli. Bu Yuli. Ya. Kepada Bu Yuli mohon dibantu diperkenalkan terlebih dahulu. Kepada Bu Yuli dipersilahkan. Saya Bu Yuli. Ya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Joko. Pak Joko itu adalah Nasrani. Ya. Kepala sekolah Nasrani. Namun beliau sangat mendukung tentang kebijakan dan penyesuaian diri terhadap program-program yang ada di SDN 3 Kedung Banteng. Ya. Ya, sesuai dengan yang tadi dipercakapkan atau dibicarakan. Ya. Memang dia sangat mendukung segala program yang ada di SDN 3 Kedung Banteng yang memang sebelumnya belum ada. Ya. Ya. Walaupun di sini Bapak Ibu gurunya beragam, Ya. ya. Namun Pak Joko ini bisa menyesuaikan diri. Ya. Ya. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Beliau itu Pak Joko Kristen Ya. tapi nyamar Islam atau Islam nyamar Kristen? Dia Kristen. Oh, Kristen. Asli Kristen GKJW. Oh, GKJW. Ya. Bercandaan, Bu. Iya, betul. Baik. Kira-kira sosok kepala sekolah seperti Pak Joko ini sosok kepala sekolah yang tepat atau kurang tepat bagi orang Kristen? Menurut saya, karena Pak Joko itu bertugas di Kedung Banteng, Ya. mayoritas Muslim. Ya. Kalau Pak Joko menyesuaikan diri saja Ya. untuk keberagaman dan kegiatan agama, menurut saya tidak apa-apa, Pak. Ya. Artinya dia kan tidak tidak mengikuti ya, Pak ya, tapi dia menganjurkan, mengarahkan untuk setiap siswanya selalu
beribadah. Mungkin untuk menuju supaya anak-anak itu karakternya lebih baik, kesopanan, kedisiplinan, keagamaan, itu menurut saya tidak apa-apa, malah lebih baik. Baik. Alhamdulillah, sosok tauladan yang baik. Terima Iya. kasih Bu Yuli, Iya. kepada Bu Zahro. Perkenalkan, nama saya Bu Zahro. Ya. Saya salah satu guru di SD Negeri 3 Kedung Banteng. Ya. Selama Pak Joko memimpin di sekolahan kita, khususnya di Kedung Banteng 3 ini, melakukan banyak perubahan. Khususnya karena di sini mayoritas Muslim, kegiatan-kegiatan yang ada di sini, kegiatan Islam, semuanya diikuti. Maulid Nabi atau Pekan Rojabiah, Tahun Baru Islam, itu semuanya diikuti. Mulai dari pembiasaan juga, semuanya juga dilaksanakan di sini. Karena Pak Joko bertugas di sini ingin anak-anak yang ada di sini mempunyai karakter yang baik, karakter yang berakhlak khususnya. Jadi Pak Joko memberikan instruksi, memberikan arahan untuk kita semua untuk melaksanakan dan mengikuti semua kegiatan yang ada di lembaga. Iya. Selama ini Pak Joko pernah tidak mengajak salah satu murid secara diam-diam, ayo masuk Kristen gitu? Tidak ada. Tidak ada. Oh, Ya, karena agama itu kan pilihannya sendiri-sendiri. Jadi Pak Joko, kalau di sini mayoritas Islam, ya kita melakukan kegiatan Islam. Kalau Kristen ya kegiatannya sendiri. Ya. Karena Baik. di sini semua Islam semua. Terima kasih kepada Bu Zahro. Ya. Terima kasih, hormat saya. Sekarang minta tolong komite nih. Oh, kepada Bu Rini, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Saya Bu Rini sebagai salah satu guru di SD Negeri 3 Kedung Banteng. Kami selaku guru di sini dan juga sebagai tenaga pendidik, kami memberikan kesan terhadap Pak Joko di SD Negeri 3 Kedung Banteng ini adalah keberagaman. Dari Bapak Ibu guru, ada yang beragama Muslim dan juga ada yang beragama Kristen. Nah, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, Pak Joko sangat mendukung dalam kegiatan tersebut, baik yang guru yang beragama Kristen, juga guru yang beragama Muslim. Dan untuk siswanya, untuk peserta didik kami, Pak Joko sepenuhnya mendukung sesuai dengan keyakinan yang dianut anak-anak di sini adalah agama Islam. Jadi setiap kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di agama Islam, beliau sangat mendukung. Seperti kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan, dan beliau juga menginstruksikan supaya anak-anak mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, dari awal maupun akhir kegiatan dilakukan dengan baik. Kemudian untuk guru-guru yang beragama Kristen, jika ada kegiatan keagamaan, beliau juga mendukung supaya ibu-ibu guru ya, ibu-ibu mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Dan kesan saya, Pak Joko sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan, sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang menjadi bawahannya, juga dilaksanakan dengan baik, di mana beliau memimpin di SD Negeri 3 Kedung Banteng ini yang mayoritas adalah Muslim. Beliau mendukung selain kegiatan akademik supaya lebih baik atau lebih maju, non akademik seperti keimanan dan ketakwaan anak-anak terhadap agama yang dianutnya itu juga dilaksanakan dengan baik. Jadi kita besar harapan Bapak Ibu serta kepala sekolah di sini agar anak-anak lulus dari SD Negeri 3 Kedung Banteng selain akademik yang baik juga non akademik, keimanan dan ketakwaan juga diperoleh atau didapat selama menjadi siswa atau peserta didik kami ini menjadi siswa-siswi yang berakhlak mulia. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bu Rini,
asli Kristen atau pernah Muslim? Kami dari Sitiarjo kebanyakan itu asli Kristen dari Asli kecil. Nggih. Termasuk Bu Rini. Ya. Terima kasih yang terbanyak Bu Rini. Salam hormat kami. Sekarang Iya, ke terima kasih. komite. Mungkin terakhir komite. Nama saya Hendro Suyanto. Di Ya. sekolah sini kami sebagai komite. Ya. Kami tahu persis kegiatan Bapak Joko di sekolah, karena rumah kami juga tidak terlalu jauh dari sekolah ini. Bapak Joko di sini kurang lebih 2 tahun, 3 tahun berjalan, namun Ya. perkembangan di SD ini sangat pesat sekali. Bisa dibuktikan, yang pertama termasuk pembangunan sarana dan prasarana itu sudah mengajukan kepada dinas, termasuk tahun ini membangun 2 ruang sekolah baru. Kemudian dari segi ibadah orang Muslim di sini beliau sangat mendukung, dengan dibuktikan ini tanggal 20 ini mau dibangun musola di lingkungan sekolah. Juga yang mendukung kegiatan musola termasuk kegiatan anak-anak khususnya untuk wudhu dan sebagainya. Di sini juga dibangun pada tahun ini juga sumur. Ya. Ya, sekarang masih dalam proses penggalian. Ya, dalamnya kurang lebih sekitar 14 meter. Kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kami pantau, kami selaku masyarakat sekitar sini, itu memang betul sekali bahwasannya anak-anak didik di SD ini kegiatannya seperti sholat duha, itu juga memang dilakukan. Kemudian pembacaan Asmaul Husna sebelum jam pelajaran juga dilakukan. Juga kami memantau juga kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam itu di sekolah ini juga selalu dilakukan, seperti Maulud Nabi, Isra Mi'raj, bahkan kemarin waktu Ramadanan itu ada takjil bersama disalurkan kepada masyarakat sekitar. Itu dilakukan oleh anak-anak SD ini. Kemudian kemarin itu juga kami bisa merasakan di lingkungan sekolah sini waktu hari besar, hari raya besar kemarin, Ya. di sini juga menerima bantuan seekor sapi disembelih di sekolah sini, juga domba 4 ekor kalau nggak salah, itu juga disembelih, ya termasuk di bagian masyarakat sekitar sini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali dengan adanya Pak Joko ini. Memang kegiatan di sini sangat maju, baik secara pendidikan maupun sarana dan prasarana. Waktu perpisahan kemarin juga disampaikan oleh beliau bahwasannya misi beliau adalah di samping anak didiknya itu mahir atau mempunyai ilmu yang sangat bagus di bidang umum, juga diharapkan anak didik di sini supaya berakhlakul karimah, punya pekerti, punya keimanan yang baik, termasuk sopan santun kepada kedua orang tuanya dan pada gurunya. Itu kami sangat mendukung selaku komite apapun program-program Bapak Joko mengenai kemajuan di sekolah sini. Kami selaku tokoh masyarakat juga di sekitar sini dan bergabung dalam suatu komite, kami sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Pak Joko. Baik, terima kasih yang terbanyak Bapak Tuan Guru. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan paparan. Mungkin saya izin Pak Joko di samping saya. Baik, alhamdulillah para hadirin pemirsa sekalian, di tempat lain di luar sana masih ada banyak sekolahan-sekolahan yang mayoritas muslim, bahkan 100% muslim seperti ini. Ini 100% muslim. Kemudian kepala sekolahnya Kristen. Ada banyak di tempat lain. Itu yang menjadi kekhawatiran orang-orang Islam, ya. Nah, di sini tidak perlu khawatir, alhamdulillah. Ada orang seperti Pak Joko. Beliau sangat mensupport sekali pada kegiatan-kegiatan Islam. Bukan hanya mensupport, tapi mengadakan sesuatu yang itu memang haknya orang Islam, tapi beliau malah memprakarsai. Begitu. Nah, orang seperti Pak Joko itu habis ini kami akan menyelenggarakan satu kegiatan seperti amuba, membelah diri. Jadi Pak Joko ini dibelah diri, jadi menjadi Pak Joko yang di luar sana. Nah, tapi itu tidak mungkin. Mungkinnya adalah beliau bisa ditiru untuk seluruh para saudara-saudara kami di tempat yang lain untuk saling menghormati,
menempatkan toleransi di tempat yang sebenarnya, yang setinggi-tingginya kita menghormati masyarakat lintas agama. Begitu, bukan mencampuri, tapi memberikan penghormatan atau menghormati. Begitu. Demikian Pak Joko. Ya, ya. Kita akhiri. Barangkali Pak Joko ada penutup lain? Saya kira sudah. Ya. Sudah banyak tadi yang disampaikan. Ya, penutupnya hanya harapan kami Ya. bisa terlaksana kegiatan sholawat di sekolah ini. Insya Allah bulan depan Pak Joko. Ya, Pak, itu. bulan depan kami ke sini, apa yang kebutuhannya nanti Ya, kami isi begitu. Ya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami hadir kembali yang kedua kali untuk serah terima bantuan, karena kami hutang janji ke sini. Sehingga kami harus menepati kembali untuk serah terima bukti saling kerjasama. Ini bukan serah terima bantuan, tapi kemarin apa namanya Pak Guru? Toleransi. Bekerjasama. Bekerjasama. Ya, saling bekerjasama. Kita saling mengisi. Mana yang bisa diisi, maka kita saling mengisi. Alhamdulillah pada siang hari ini kami membawa satu set perangkat seni hadrah Al-Banjari dari keagamaan, yakni agama Islam, yang akan dipimpin oleh guru agama Islam, dan ini dipelopori oleh Pak Joko, kepala sekolah, yang notabene beliau beragama Kristen. Ini luar biasa. Beliau yang mensupport, mendukung, mempelopori. Dan di samping ini lagi dibongkar ya, dan mulai start pembangunan, pengecoran untuk pembangunan musola pertama kali ya di SDN 3 Kedung Banteng ini, yang dipelopori oleh guru kepala sekolah Pak Joko yang beragama Kristen. Kami ucapkan terima kasih yang terbanyak kepada Pak Joko yang selalu mensupport untuk kegiatan siswa-siswi yang beragama Islam, begitu. Nah, ini adalah basnya, masih dibungkus. Ini satu set ya. Ini pemukulnya. Ya. Kemudian ini adalah apa namanya ini? Tamburin. Bukan ya? Bukan darbukannya, apa namanya? Terbang. Ini satu set, satu pasang ya. Kemudian ini ada 2 pasang, yang ini sama ini. Nah, ini saya ini sih satu set. Nah, ini ada untuk nikahi sama ngenai, namanya male and female. Ada yang bilang ngelanangi, ada yang bilang medoi, atau istilahnya laki-laki perempuan. Ini sih Pak Joko. Sewu. Kalau ini sama, ini isinya adalah sama ini. Ini perkusi. Ini iya, perkusi kecil ya? Ya. Oh, kurang tahu saya. Ini biasanya kayu, tapi ini besi. Kasih besi sama beliau, sama orangnya. Ini apa namanya? Saya lupa namanya ini. Apa Pak Andika?
Nah, Bukan, Tifa ya, Tifa ya. ini ada SD Negeri 3 Gedung Banteng. SD Negeri Gedung Banteng ya. Ini sudah ada logonya. Yang ada logonya termasuk ini yang bassnya. Nah ini ada logonya. SD Negeri 3 Gedung Banteng. Kalau ini adalah Tamborin. iya, tamborin. Nah ini kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk tali asih dan kerjasama atas nama keluarga Bapak Endro Pradono, Berkah Bersama, dari komunitas Berkah Bersama di Jakarta, Muhsinin Mu'alaf Center Hagia Sophia. Kami ucapkan terima kasih yang terbanyak atas pemberian beliau untuk bantuan-bantuan ini, dan termasuk ini Pak Guru, itu adalah Juz Amma. Juz Amma. Ini Juz Amma satu paket, isi 125 siswa, karena di sini 100% beragama Islam, kurang lebih 125 siswa. Ini Juz Amma. Ini Juz Ammanya dilengkapi dengan terjemah seperti ini, dan termasuk pemberian dari hadiah dari keluarga Bapak Endro Pradono dan Ibu Sintawati dari komunitas Berkah Bersama di Jakarta. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas semua kebaikan. Allah akan membalas semuanya. Kepada Pak Guru, Pak Joko, dipersilakan. Iya, di sini saya sangat mengucapkan terima kasih kepada yang pertama keluarga Bapak Endro Pradono dan Ibu Sintawati dari Berkah Bersama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Negeri 3 Gedung Banteng sangat-sangat mengharapkan memang peralatan ini khusus untuk pembinaan keagamaan di SD Negeri 3 Gedung Banteng, yang kebetulan ini adalah beberapa program-program yang sudah saya canangkan untuk kegiatan-kegiatan di SD Negeri 3 Gedung Banteng. Tentang sholat duha sudah tersampaikan, hanya saja ini masih dilaksanakan di halaman, dan setelah lagi akan dilaksanakan di musola yang sudah mulai dibangun. Kemudian juga ada program-program yang lainnya seperti program mengaji bersama yang juga sudah mulai digalakkan, sudah berjalan sekitar berapa? Pak Sony? 2 bulan? 2 bulan itu ngaji bersama. Mengapa saya laksanakan ngaji bersama di sini? Karena ternyata setelah kami amati dengan buku kontrol mengaji yang dilaksanakan oleh anak-anak, itu masih tergolong belum semuanya disiplin. Mereka kita laksanakan pelaksanaan ngaji bersama di sini. Kemudian juga untuk kegiatan Asmaul Husna juga sudah berjalan. Kemudian seperti kemarin saya sampaikan kepada guru agama kami bahwa kita membutuhkan Juz Amma, dan alhamdulillah melalui Bapak Ustadz Ipung yang sudah diperkenalkan dengan Pak Endro Pradono yang saat ini kesampaian juga Juz Amma sudah kami terima dan pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu kemudian juga program-program yang ini perdana, program tentang pengenalan alat musik Banjari Al-Banjari, yang alhamdulillah ini untuk pelatih. Kemarin kita kebingungan untuk mencari pelatih, ternyata dari pihak
guru di sini ya walaupun belum mampu 100%, tapi paling tidak itu bisa untuk melatih anak-anak untuk menggunakan alat musik Al-Banjari ini. Dan harapan kami nanti dengan alat musik ini anak-anak akan lebih dekat dan lebih memahami pentingnya untuk melaksanakan sholawat. Dengan begitu anak-anak juga lebih dekat lah, lebih paham dengan apa sih Islam itu, agar anak-anak juga lebih mampu selain memanfaatkan alat musik Al-Banjari ini juga mampu untuk memahami hal-hal yang sifatnya keislaman. Itu saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Pak Endro Pradono dan Ibu Sinta Awati dalam keluarga berkah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri. Insya Allah kita tidak pernah putus kontak ya Pak Guru ya. Terima kasih. Pak Ibu Guru, insya Allah kita akan terus bersilaturahim. Mudah-mudahan kerjasama bisa terikat kuat dan persaudaraan bisa rukun bersama. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخام استيعيم